2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami takzimi, kami hormati seluruh jajaran pengurus pesantren kampus Ainul Yakin, Direktur pesantren kampus Ainul Yakin, Dr. Hewan Kiai Haji Zainul Fadli MKes, Ketua Pesantren Kampus Ainul Yakin Bapak Dr. Dian Muhammad Hakim MPDI, Sekretaris Pesantren Kampus Ainul Yakin Kiai Haji Abdul Hamid Ali MPD, dan tentunya yang saya juga hormati seluruh asatidz di Pesantren Kampus Ainul Yakin, tidak lupa seluruh santri, santriwan, santriwati pesantren kampus Ainul Yakin yang saya banggakan, yang insya Allah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali di kajian diniyah kontemporer pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Sebagaimana tema yang sudah diberikan oleh panitia ke saya, hari ini kita belajar bersama tentang kontribusi nilai-nilai Islam dan sains di era Society 5.0. Nah, di sini Bu Ain mencoba untuk mengkerucutkan dari tema besar tersebut, mencoba untuk membincang bersama kalian terkait dengan pentingnya sanad keilmuan dalam menuntut ilmu. Nah, ada beberapa makalah begitu ya, bahwa sebaik-baik orang belajar itu ialah yang punya guru, lalu gurunya mempunyai guru lagi dan terus bersambung dengan guru-guru lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan sanad ilmu itu. Pada kesempatan ini izinkan saya belajar bersama panjenengan semua tentang pentingnya sanad keilmuan ini. Nah, terus selanjutnya, kepada siapa kita harus berguru? Karena tadi kan sebaik-baik orang belajar itu harus ada gurunya ya. Kepada siapa kita harus berguru? Tentu guru yang terbaik, yang menjadi panutan, teladan kita semua adalah Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika beliau sudah wafat? Kepada siapa kita berguru? Nah, pertanyaan itu yang sering muncul di benak kita kan. Oleh karena itu kita tetap butuh sosok guru ya yang mengajarkan ilmu kepada kita, khususnya ilmu agama. Nah, di sini siapa beliau itu? Beliau adalah yang ahli agama tentunya, atau yang kita kenal dengan ulama. Nah, di slide saya nanti mungkin bisa disimak. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya hamba Allah yang takut kepadanya adalah ulama. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa para alim ulama itu adalah orang yang ahli ilmu, yang paham betul tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paham bagaimana ajaran-ajarannya. Dan seperti itu. Maka para alim ulama inilah yang wajib untuk kita jadikan guru. Nah, ulama itu sendiri berasal dari bahasa Arab, secara bahasa adalah orang-orang yang berilmu. Di sini saya menegaskan kembali, ulama di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, benar-benar ulama. Kenapa? Emang ada ya sekarang itu yang benar-benar bukan ulama begitu. Nah, ini nanti coba kita singgung juga ya di era yang serba canggih seperti hari ini. Baik, para alim ulama yang berilmu ini adalah secara harfiah adalah bisa jadi dari kalangan pemuka agama atau panutan agama yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengayomi, membina baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah-masalah sehari-hari yang kita butuhkan. Nah, secara kesimpulannya bahwa beliau adalah
memang yang memahami betul syariat agama secara menyeluruh atau kafah gitu ya, yang memang patut untuk mengajarkan dan menjadi mursyid kita semua. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba bayangkan, seandainya para alim ulama ini tidak ada di muka bumi ini. Sedikit demi sedikit, secara berlahan misalnya, beliau-beliau mulai wafat misalnya, kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi? Yang ada di benak kita semua. Tentu yang terbayang adalah awal dari kerusakan dunia itu ya di situ, gitu ya. Nih, saya ada beberapa alasan kenapa seperti itu dan akibatnya seperti apa. Di slide ini kita lanjutkan bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama, sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun di muka bumi ini, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Gimana? Bisa kebayang ya kenapa tadi saya menyampaikan bahwa dengan tidak adanya para alim ulama di muka bumi ini, berarti itulah awal kehancuran dari dunia ini. Karena apa ya? Karena kita akan dikelilingi, bahkan dipimpin oleh orang-orang yang mohon maaf begitu ya, yang kurang berilmu, sehingga ketika mereka mengajarkan, ketika mereka ditanya kemudian menjawab, mereka akan menjawab tanpa dasar karena memang tidak berilmu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah menyesatkan kan. Kalau bahasa kalian hari ini kan itu jadi hoax gitu ya, karena tidak punya dasar keilmuannya. Nah, apakah kita akan percaya dengan fatwa-fatwa orang-orang yang tidak punya dasar seperti ini? Baik, saya teruskan ya. Di slide berikutnya, Rasulullah juga pernah bersabda, gitu ya, menegaskan bahwa kenapa kita bergurunya harus kepada ulama yang berilmu, begitu ya. Karena innal ulama'a warasatul anbiya. Kita sering sekali mendengar ini bahwa memang ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan nabi itu sendiri adalah guru di atas guru gitu kan. Guru yang patut kita teladani di atas segalanya, dan penerusnya untuk hari ini ya ternyata memang para alim ulama, warasatul anbiya gitu. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham gitu ya. Kata beliau, sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Itu merupakan apa? Kesengsaraan bagi kita semua ketika beliau-beliau ini mulai diambil gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kita semua. Baik, kita lanjutkan di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Memangnya kenapa? Pertanyaan berikutnya, akibatnya jika kita tidak menimba ilmu kepada para alim ulama atau tidak punya guru gitu ya dalam belajar agama. Kalau tadi Boy memvisualisasikan dengan itulah kehancuran dari dunia ini gitu ya. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115 juga dijelaskan gitu ya. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu akibatnya akan seperti itu, kesesatan berjamaah yang terjadi. Nah, ketika konteks hari ini, maka di sini adalah jika kita menentang para warasatul anbiya tadi, yaitu para alim ulama tadi. Oke, itu di satu sisi. Di sisi yang lain, di satu sisi yang lain, al-Islam sholihun likulli zamanin wa makan. Agama Islam itu cocok pada setiap waktu dan ruang. Artinya, agama Islam, agama kita ini akan selalu peka zaman sampai yaumul qiyamah nanti. Gitu ya. Akan terus
relevan gitu ya sampai hari kiamat nanti. Nah, dari sini maksudnya gimana? Maksudnya sangat penting sekali Mas Mbak semuanya bahwa sistem sanad bagian dari fondasi agama gitu ya. Andaikan tidak ada sanad, orang akan berbicara agama sesuai hawa nafsu dan kepentingannya saja. Jadi kembali kepada tema kita ya, bahwa di dalam menuntut ilmu itu penting untuk bersanad ya. Karena jika dia tidak bersanad keilmuannya, tentu akan penuh dengan tendensi begitu ya. Selain kesesatan yang terjadi juga akan penuh dengan tendensi, baik itu tendensi pribadi, kelompok, golongan dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti itu. Nah, begitu juga kita juga memahami gitu ya bahwa ilmu itu adalah agama. Karena itu perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini yang menjadi alasan berikutnya kenapa penting ketika kita menuntut ilmu itu harus bersanad tadi, harus jelas gurunya, gitu ya. Nah, kalau kita di pesantren, tentu kita mengenal istilah santri nderek kiai, ya kan? Itu kan semboyan-semboyan kita kaum santri gitu ya. Pokoknya nderek kiai. Nah, ini apa yang saya jelaskan dari awal tadi itulah. Ini yang melatar belakangi semboyan atau tagline ini gitu ya, bahwa dalam menuntut ilmu itu kita wajib harus bersanad atau berguru, jelas gurunya sebelumnya siapa, seterusnya gitu sampai nyambung gitu. Nah, kalau kita coba untuk menghubungkan dengan era hari ini, kita kan sedang hidup di era society 5.0 ya, di mana kita mengenal masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang berpusat kepada manusia atau human center gitu ya, yang berbasis teknologi. Nah, ini akhirnya saya berusaha untuk masuk pada konteks hari ini gitu ya. Kenapa begitu pentingnya kita bersanad tadi itu. Nah, di era society 5.0 ini kita benar-benar manusia itu benar-benar punya kekuasaan untuk bisa memberikan dan mengambil informasi seluas-luasnya begitu ya, dan secepat-cepatnya. Nah, seandainya kita misalnya berguru kepada orang yang mohon maaf tidak jelas sanadnya tadi itu gitu ya, gurunya ulama-ulama versi media sosial misalnya, apa tidak sangat berbahaya sekali untuk konteks hari ini? Karena hidup kita dari pagi sampai pagi lagi itu benar-benar dikuasai oleh yang namanya kecerdasan buatan ini ya. Kita sehari-hari kalau tidak mengakses IG, YouTube, Facebook atau berselancar di WA itu kan tidak nyaman karena sudah menjadi kebutuhan gitu. Nah, disitulah kemudian informasi itu menyebar secara luas kan, karena memang eranya sudah era keterbukaan. Disinilah kenapa kita harus benar-benar memperhatikan betul sanad keilmuan kita. Yang basically tadi ilmu itu adalah agama gitu. Oleh karena itu kita nggak boleh main-main dalam beragama. Oke. Ada makalah seperti ini juga, kematian seorang ulama adalah kebocoran di dalam Islam dan tidak bisa ditutup meskipun malam dan siang datang bersilih berganti. Ini juga menjadi alasan yang kuat kepada kita akan pentingnya ilmu kita itu bersanad tadi, keilmuan kita. Oleh karena itu, ayo kita semua menuntut ilmu di jalan yang benar, kepada guru yang benar gitu ya, jelas sanadnya, khususnya kita dalam menuntut ilmu agama wajib bahkan ya, himbauannya seperti itu.
sebelum beliau-beliau, para alim ulama, guru kita semua, para mursyid kita semua itu tiada atau belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada istilah apa? Kita mungkin mendengar utlubul ilma walau bisin gitu. Itu kan istilah agar kita itu selalu semangat dan termotivasi untuk menuntut ilmu kapanpun, dimanapun kita berada sampai akhir hayat kita, gitu ya. Bahkan bagi agama kita memang fa'in talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, itu memang kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik, selanjutnya saya mungkin akan menutup kajian kita pada hari ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah dalil yang sangat masyhur sekali. Jangan khawatir, di samping dengan ilmu yang kita punya itu akan menambah kedewasaan dalam berpikir kita, kedewasaan dalam menyelesaikan masalah, kemudian kebijaksanaan dalam bertindak. Allah sudah menjamin gitu ya di dalam Al-Quran bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Tetapi berilmunya harus menuntut ilmu dengan adab yang baik dan keilmuannya memiliki sanad yang jelas, kan? Nah, itu mungkin ya ikhtitam dari Bu Ayun untuk kita semua. Sebagai akhir dari pertemuan kita tetap semangat belajar dari yang terkecil maupun yang terbesar gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk berproses, karena kita akan menuai apa yang kita proses itu. Jadi seberapa banyak proses yang kita lakukan, maka panennya pun juga akan linear dengan proses itu sendiri. Gitu ya, tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Ayun, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.